Umur 30 tahun, waduh, rambut mulai menipis, encok mulai tebel, dan kalau bangun tidur salah posisi dikit, leher langsung error sampai minggu depan. Terus tiba-tiba di tengah krisis seperempat abad yang agak telat ini, terbesit satu ide di otak kalian, apa gue pindah ke Jerman aja ya buat Ausbildung? Halo guys, selamat datang kembali di channel tempat kita membahas realita hidup yang seringkali di luar prediksi BMKG. Anjay. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering banget mampir di DM Instagram gue, di kolom komentar, bahkan mungkin di mimpi buruk kalian nih. Ausbildung di Jerman setelah usia 30 tahun ke atas masih mungkin atau udah telat dan mending pasrah nunggu pembagian sembako aja? Banyak yang mikir program magang kerja atau Ausbildung di Jerman itu cuma buat bocil-bocil yang baru lulus SMA. Sambil kalian siapin kopi, teh, atau minyak angin cap kapak buat yang punggungnya udah mulai linu. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu biar channel ini makin berkembang dan gue makin semangat nemenin masa-masa pencarian jati diri kalian yang estetik ini. Yuk kita bedah apakah Ausbildung usia 30 tahun ke atas itu masih mungkin atau udah telat? Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Halo, Vikids dia, nama gue Damario. Gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, studium, au pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk membantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Dan gue juga mau ngasih tauin terima kasih buat teman-teman yang udah support gue lama, udah subscribe, udah nonton video-video gue, karena tanpa kalian gue nggak mungkin bisa bikin video sekonsisten ini. Dan seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi, karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Dan disclaimer juga, video ini bertujuan untuk teman-teman yang ingin pergi ke Jerman, entah itu mau Ausbildung, FSJ, studium, atau au pair, atau berkarir, bekerja full time di Jerman. Data yang gue tampilkan di sini mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan ya kalian nonton video ini, gitu. Oke, sebelum kita bahas soal umur, buat yang kesasar ke video ini gara-gara algoritma YouTube yang lagi gabut, gue jelasin super singkat dulu nih apa itu Ausbildung. Sedikit aja, Ausbildung itu kan program kerja magang plus sekolah profesi di Jerman. Sistemnya ganda alias duale Ausbildung. Jadi kalian tuh 3-4 hari kerja langsung di perusahaan dan 1-2 harinya itu di sekolah untuk belajar teori. Jadi bukan kuliah yang isinya dengerin dosen ngomongin teori konspirasi ya. Ini beneran praktek langsung. Kerennya lagi program Ausbildung ini gratis. Malah kayaknya digaji tiap bulan. Gajinya itu bervariasi, berkisar antara 900 sampai 1.400 euro tergantung jurusannya dan company yang lo apply gitu. Kalau dirupahin ya lumayan lah buat beli seblak
segerobak di Indonesia, tapi di Jerman itu cukup buat bayar kosan, makan, dan jajan tipis-tipis dan nabung tipis-tipis. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kontrak kerja dan visa Ausbildung punya age restriction kayak nonton film bioskop? Age restriction itu kayak ada batasan umur ya. Gue mulai ke part pertama, itu aturan resmi Jerman, mitos versus realita nih. Mari kita buka kitab undang-undang keimigrasian dan ketenaga kerjaan Jerman. Jawabannya adalah secara hukum itu tidak ada batasan umur, usia maksimal untuk Ausbildung nih teman-teman. Iya, kalian nggak salah dengar. No upper age limit. Mau umur kalian 30, 35, 40, bahkan kalau ada kakek-kakek, let's say umur 60, gabut, bosen pensiun, terus ibaratnya pengen belajar jadi montir BMW di Jerman, secara hukum di Jerman itu boleh. Tapi gile ya, hidup ini selalu ada tapinya. Meskipun hukumnya diperbolehkan di Jerman, realita di lapangan itu punya cerita sendiri nih teman-teman. Kalian harus realistis, kita kan udah umur 30-an ya misalnya. Masa masih mau di ghosting sama harapan palsu, ya nggak sih? Ada dua pihak utama yang bakal menilai kalian pas daftar Ausbildung di usia matang ini, teman-teman. Pertama, pihak perusahaan atau Ausbildung Betrieb yang bakal ngegaji kalian. Yang kedua, itu kedutaan Jerman, Botschaft, yang bakal ngasih visa nih, teman-teman. Ini dua elemen yang penting dan sangat berperan. Mari kita bahas dulu dari sudut pandang perusahaan dulu nih. Kenapa umur 30-an itu sebenarnya punya nilai plus, tapi sekaligus punya tantangan tersendiri. Kenapa perusahaan Jerman suka orang usia 30 tahun ke atas? Jawabannya, itu kalian lebih dewasa secara teori. Anak umur 18 tahun misalnya kalau diputusin pacar malam Senin, besoknya bisa bolos kerja, nangis di kamar. Kalau kalian ibaratnya umur 30 tahun, terus diputusin pacar, tetap masuk kerja besoknya karena cicilan dan tagihan wifi nggak peduli pada patah hati lo. Perusahaan Jerman tahu kalau orang umur 30 tahun ke atas itu mentalnya udah lebih stabil dan tahan banting nih teman-teman dibanding sama yang umurnya masih 18 tahun lah ibaratnya gitu. Pengalaman kerja sebelumnya, meskipun kalian pindah jalur, kalian udah tahu gimana caranya profesional di tempat kerja. Kalian udah tahu cara ngomong sama bos, cara kerja tim, dan nggak kaget sama dunia kerja nih teman-teman. Tapi itu kan positifnya ya. Tantangannya adalah kalian siap gak dipimpin atau diajarin sama anak muda yang umurnya mungkin di bawah kalian. Bayangin, bos atau mentor kalian di Jerman umurnya 24 tahun masih mukanya glowing, tanpa skincare ibaratnya, sementara kalian udah kalau kena AC dikit langsung masuk angin. Kalian harus bisa nurunin ego kalian nih di situ. Di Jerman posisi menentukan hierarki profesional, bukan umur. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Kemudian kedua, gue masuk ke strategi milih jurusan. Jangan asal pilih ya teman-teman, karena ini poin paling krusial buat kalian yang udah kepala 3 atau di atas 30 tahun ke atas. Kalau umur 18 tahun, kalian daftar Ausbildung jadi model rambut atau pelatih lumba-lumba misalnya, mungkin masih dimaklumin karena dianggap masih mencari jati diri. Tapi kalau misalnya kalian udah, let's say 30 tahun ke atas, kalian harus pakai strategi mencari jurusan yang krisis tenaga kerja atau istilah Jermannya Fachkräftemangel. Mari kita bedah satu-satu ya guys. Bidang-bidang yang diperlukan. Pertama, keperawatan, Pflege. Jerman itu kekurangan perawat sampai tingkat yang bikin pemerintahan pusing 7 keliling. Penduduk Jerman itu banyak yang lansia, seperti yang kita tahu, sedangkan anak muda jarang yang mau jadi perawat nih, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kalian umur 32 misalnya terus daftar Pflege, perusahaan bakal langsung bilang herzlich willkommen. Sini masuk, nggak usah lihat umur. Yang penting lo sehat, yang pertama, terus bisa bahasa Jerman, yang kedua, dan siap kerja. Tapi ingat ya, kerjanya fisik nih kalau buat perawat, siapin mental dan tentu aja suplemen buat sendi-sendi kalian nih, karena bakal capek banget. Dan kedua, itu jurusan yang termasuk Fachkräftemangel, perhotelan atau gastronomi, Hotel Fachmann. Ini juga industri yang selalu lapar tenaga kerja. Mereka nggak terlalu peduli misalnya ibaratnya sama umur.
Ya umur kalian berapa lah ya gitu. Asalkan kalian ramah pertama, terus rajin dan kuat berdiri lama demi melayani turis-turis yang mesen sosis Bratwurst tiap pagi misalnya. Dan juga tentu aja bahasa Jerman kalian tuh harus bagus. Ketiga, bidangnya itu bidang IT atau Fachinformatiker. Ini primadona buat yang nggak suka kerja fisik, tapi seleksinya ketat banget. Anak-anak lokal Jerman yang pinter komputer juga banyak yang ngincer ini nih teman-teman. Jadi persaingan kalian tuh lumayan ketat. Jadi kalau kalian umur 30 tahun ke atas mau masuk IT, kalian harus punya basic atau portofolio yang oke banget biar bisa bersaing sama anak-anak Gen Z Jerman ibaratnya yang dari balita itu udah main codingan. Gitu. Part ketiga gue masuk ke barrier terbesar, bahasa Jerman dan visa. Sekarang gue pengen masuk ke bos terakhir di topik ini nih, bahasa Jerman dan pihak kedutaan. Kalian mau umur 18 tahun, 35 tahun, atau aturan bahasa itu mutlak ya teman-teman. Jadi minimal kalian harus punya sertifikat B1 atau B2 dari Goethe Institute. Nggak bisa ditawar pakai senyum nih teman-teman. Biasa kan anak-anak plus 62 kan senyumnya ramah kan, tapi ini nggak bisa nih. Apalagi pakai jalur ordal buat ke Jerman, itu setahu gue sih nggak bisa sih ya. Nggak ada ordal-ordalan di Jerman, jadi yang ada malah kalian dideportasi kalau tidak sesuai aturan di Jerman. Gitu, bayangin aja kalian dideportasi sebelum sempat nyobain kebab Turki di Berlin, kan nggak lucu ya. Ya sih. Nah, tantangan buat kita yang udah berumur ini tuh apa? Menurunnya daya ingat nih teman-teman. Waktu umur 17 tahun, sekali baca kosakata baru langsung hafal. Nah, sekarang di umur 30 tahun ke atas, baru ngafalin artikel der, die, das, di perpus, pas keluar pintu perpus, langsung lupa tadi baca apa ya. Nah, yang diingat malah tagihan listrik rumah, terus tagihan handphone. Bener apa betul? Makanya buat kalian yang udah 30 tahun ke atas, waktu belajarnya tuh harus ekstra disiplin nih teman-teman. Nggak bisa sambil ya multitasking gitu. Menurut gue sih ya, menurut pengalaman gue sih agak susah buat multitasking gitu. Terus bagaimana dengan visa di kedutaan nih? Pihak kedutaan itu tugasnya kan mencurigai dokumen kita kan ya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena ini prosedur keamanan. Kalau kalian umur 32 tahun misalnya udah punya gelar S1 di Indonesia, terus tiba-tiba daftar Ausbildung perhotelan yang levelnya di bawah S1, visa officer atau pihak kedutaan Jerman tuh bakal mikir, kayak ini orang beneran mau belajar atau cuma modus nyari visa biar bisa kabur dan kerja ilegal di Jerman. Nah, disinilah kalian butuh yang namanya motivation schreiben atau surat motivasi yang super meyakinkan. Kalian harus pinter-pinter nih nge-spin cerita hidup kalian. Jangan tulis kayak saya mau ke Jerman karena di Indonesia cari kerja susah dan saya pengen ketemu jodoh bule. Nah, jangan ya itu, nanti auto ditolak gitu. Gitu. Ibaratnya tulis dengan elegan, setelah bekerja selama 7 tahun di bidang marketing di Indonesia misalnya, saya menyadari passion sejati saya adalah di bidang kuliner atau perhotelan misalnya. Dan Jerman kan memiliki sistem Duale Ausbildung terbaik di dunia untuk memfasilitasi transisi karir saya ini. Keren gak tuh? Padahal ya dalam hati emang pengen pindah aja karena pusing sama polusi udara Jakarta, ya nggak sih? Dan gue juga pengen masuk ke tips khusus warga usia matang nih, 30 tahun ke atas. Jadi buat kalian yang udah bulat tekadnya, ini beberapa tips survival dari gue khusus buat angkatan BPJS alias barisan penolak jomblo sebelum waktunya. Anjay. Pertama, jaga kesehatan fisik. Begitu lo dapat kontrak, langsung mulai deh olahraga tipis-tipis, jalan kaki, kardio. Karena di Jerman itu budaya jalannya kan cepet banget ya, kayak dikejar denda pajak. Jangan sampai hari pertama magang kalian udah pingsan duluan gara-gara shock kaki linu. Kedua, turunkan ekspektasi gaya hidup nih. Ini penting karena di Indonesia mungkin posisi kalian, let's say udah supervisor, punya let's say kubik sendiri. Kalau makan siang tinggal GoFood, di Jerman status kalian adalah azubi atau anak magang. Tugas awal kalian mungkin adalah beresin piring, bersihin alat kerja, atau ngetik data yang membosankan. Gitu. Jadi siapin mental kalian, finansial tambahan, gaji Ausbildung itu pas-pasan buat satu orang ya teman-teman. Kalau kalian nekat bawa istri di awal, yang mana secara aturan visa Ausbildung mandiri itu susah dan kayaknya nggak boleh buat bawa istri. Tentu aja
kalaupun kalian bisa bawa orang itu bakal tipis banget gitu, nggak bisa. Jadi itu khusus buat single gitu. Fokus lulus dulu baru mikirin langkah selanjutnya. Oke ya teman-teman, jadi kesimpulannya apa? Apakah umur 30 tahun ke atas terlambat buat Ausbildung di Jerman? Jawabannya adalah selama kalian punya niat yang kuat, sertifikat bahasa di tangan, dan mental yang gak lembek kayak tahu bulat, tidak ada kata terlambat nih teman-teman. Hidup ini bukanlah balapan sama tetangga sebelah yang umur 25 udah punya rumah klaster dan mobil 2. Gitu. Setiap orang punya garis start dan finishnya masing-masing. Kalau takdir kalian baru membawa kalian nyebrang ke Eropa di usia 30-an, so what? Ya nggak sih? Jerman kan nggak bakal nanya akte kelahiran kalian tiap pagi kok. Yang penting kalian bisa kerja dan bayar pajak dengan tertib. Gitu. Gimana menurut kalian? Ada yang umur 30-an di sini dan lagi berjuang belajar bahasa Jerman? Coba absen dong di kolom komentar biar kita tahu kalau kita nggak berjuang sendirian di dunia yang chaos ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman seangkatan kalian yang lagi krisis paruh baya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian mau request tema tertentu seputar Ausbildung, seputar pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair. Dan gue juga mau ngingetin kalau gue ngebuka YouTube membership, join juga YouTube membership-nya ya, supaya kalian dapat video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1, A2, dan recording kelas gitu. Itu aja dari gua. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao!